Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Bersama saya Ricu. Mari kita doa dulu. Tuhan, hari ini kita akan ibadah kolam minggu. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya lebih tinggi daripada langit dan segala lautan. Teman-teman, ayo kita nyanyikan lagu pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan menyaksikan lagu persembahan pujian dari teman-teman kita. God is so good.
untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, jadi aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, jangan aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Tentu semuanya baik-baik ya. Dan puji Tuhan, pagi ini kita sehat semua ya. Baik, adik-adik telah mendengar cerita firman Tuhan yang lewat ya. Tapi untuk itu sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga kami boleh Tuhan menikmati pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Setelah kami Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian sekolah minggu pada pagi hari ini, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan dengan pemahaman, pengertian yang dari Roh Kudus kepada kami sehingga kami boleh melakukan dan juga untuk di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, minggu yang lewat adik-adik telah mendengar cerita bahwa Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus ya. Tapi hari ini kita sambung dengan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sesudah ia bangkit masih ada waktu ya, masih ada waktu di bumi ini, masih ada waktu sekitar 40 hari ya. Tapi dalam sekitar 40 hari itu dia masih melakukan pelayanannya untuk
baik mengadakan mujizat, baik menolong orang sakit, ya, yang membutuhkan pertolongannya daripada Tuhan, ya. Tapi hari ini kita akan mendengar cerita bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Murid-muridnya yang mana? Ada. Nah, murid Tuhan Yesus kan banyak. Kalau sebelumnya kita pernah baca dan belajar ada 70 orang. Nah, tapi yang paling utama daripada murid-murid itu ada 12 orang, ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Baik, kakak baca dulu ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, di sini dikatakan adik-adik bahwa Yesus menampakkan diri lagi. Nah, artinya ini bahwa kejadian ini berulang-ulang adik-adik, bukan hanya sekali. Ketika Yesus bangkit, dia yang pertama sekali yaitu Maria Magdalena, ya. Kemudian dia bertanya, Tuhanku tidak ada di sini. Siapa yang ambil? Dan di mana mereka letakkan Tuhan? Nggak ada. Nah, tapi Yesus berdiri di belakang dia, menegur dia, berkata, "Hai ibu, kenapa kamu menangis?" Nah, Maria Magdalena bingung, nggak tahu, nggak kenal itu siapa, bahwa itu Tuhan Yesus ada di belakang dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, "Rabuni." Nah, kemudian Yesus berkata lagi, "Kenapa engkau menangis?" Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan pegang saya, bahwa waktuku belum tiba untuk pergi kepada Bapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi, yaitu ada 12 orang, tetapi ada yang satu orang lagi tidak ada. Namanya siapa? Adik-adik tahu nggak? Namanya Thomas. Dia nggak ada di situ. Tiba-tiba datang, udah semua pintu terkunci, ya. Pintu terkunci, rumah terkunci, rapi semua. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba datang Tuhan Yesus ada di depan mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, di situ yang kedua. Kemudian yang ketiga, kumpul lagi mereka di rumah yang sama. Nah, tiba-tiba Yesus datang lagi, tapi di situ sudah ada siapa? Nama dari Thomas. Nah, setelah Tuhan Yesus berada di sana dan menampakkan diri kepada mereka, setelah 8 hari kemudian, maka Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya. Dikatakan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, karena apa? Karena si Thomas ini, kalau orang bilang, orang ini suka nggak percayaan, ya. Dikatakan bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi dia nggak mau percaya. Gitu. Kenapa? Maka Thomas bilang, sebelum saya mencucukkan jari saya ke tangan yang bekas lubang paku atau di lambungnya yang bekas tombak, saya nggak percaya. Nah, tiba-tiba Yesus ada di sana menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, "Thomas, nih lihat tangan saya, ya. Ini yang bekas paku. Nih lihat lambung saya yang bekas tombak. Cucukkan tanganmu ke jari saya." Nah, setelah Thomas melakukan itu, baru dia katakan apa? "Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Nah, baru dia percaya bahwa itu adalah Tuhan. Maka di saat itu
iman Thomas You menjadi believe. semakin kuat, Because you see semakin me. teguh ya. Karena apa? Karena dia sudah How happy bertemu are those dengan who believe without Yesus. Nah, adik-adik, tapi ini ada lagi, Yesus menampakkan diri. Nah, kemudian dikatakan tadi menampakkan diri lagi. Nah, tapi menampakkan diri kepada siapa? Ada beberapa orang murid. Waktu itu mereka ada di tepi danau Tiberias, ya, di pantai danau Tiberias. Yang ada di sana siapa aja murid-muridnya? Di pantai itu berkumpul, ayat 2 ya. Berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Nah, mereka duduk-duduk di tepi pantai. Nah, kemudian Petrus berkata kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi bersama dengan engkau menangkap ikan." Akhirnya murid-murid ini yang berkumpul tadi pergi ke danau, ke tengah danau. Mereka akhirnya pergi menangkap ikan, dan setelah sekian lama, ya, mereka semalaman katanya. Mereka semalaman tidak menangkap apa-apa, kosong, ya. Tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, akhirnya mereka setelah lama nggak dapat apa-apa, maka mereka ingin kembali lagi ke darat, ya. Akhirnya pergi lagi ke tepi pantai, ya. Nah, ketika mereka mau menuju ke pantai, mereka melihat kok ada orang di sana. Itu siapa? Nah, adik-adik yang janggal di sini, adik-adik, bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka berkali-kali, ya, bukan cuma sekali. Tapi mereka nggak tahu itu siapa Yesus. Nggak tahu. Mereka melihat dari pantai, dari danau ke tepi pantai. Di sana sudah ada apa? Yesus di sana sudah apa? Membuat apa? Tempat bakaran, ya, adik-adik, ya, bakar ikan, ya. Di sana ada juga roti, ya. Yesus sudah membuat itu di sana di tepi pantai itu. Nah, maka dikatakan ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Oh iya, betul, tidak ada, karena mereka semalaman tidak mendapatkan ikan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Nah, adik-adik, akhirnya mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Akhirnya setelah ditebarkan, akhirnya mereka menangkap ikan apa? Bukan sedikit, adik-adik. Ya, jadi jalannya itu nggak bisa ditarik lagi karena banyaknya ikan. Tapi jalannya itu nggak koyak, adik-adik, ya, yang nggak rusak, ya. Nah, setelah itu maka murid yang dikasih yaitu Yesus, yaitu Yohanes, berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Nah, maka Simon Petrus langsung melihat kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu dia masih apa? Nggak pakai baju. Akhirnya dia pakai baju langsung lompat ke danau, ya, dan menemui Tuhan Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus ini berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, ya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Nah, adik-adik di sini Yesus sudah mempersiapkan apa? Bagi yang mereka sudah capek, udah semalaman nggak dapat ikan, Yesus sudah mempersiapkan apa? Ikan sudah dibakar, roti sudah ada. Akhirnya mereka makan sama-sama dan akhirnya mereka kenyang. Nah, adik-adik, di sini kita akan melihat bahwa satu atau dua tiga hal yang kita boleh pelajari, bahwa pertama, bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Itu yang pertama. Kenapa? Adik-adik, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia manusia, dia tidak akan bangkit lagi, ya. Coba kita lihat adik-adik, ya. Orang yang terkenal sekalipun, kalau dia sudah mati, ya sudah mati, nggak bangkit lagi, kan? Nah, kalau kita lihat seperti apa? Lazarus, ya, Jairus. Mereka sudah mati, tapi Yesus datang membangkitkan mereka. Berarti mereka dibangkitkan, ya. Tapi pada umumnya manusia yang sudah mati tidak bangkit lagi, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan apa? Karena dia mati disalib, dikuburkan, dan dia apa? Bangkit sendiri, bangkit. Itulah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Mesias, kata tadi, anak Allah, ya. Supaya apa? Oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Itu yang pertama. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu membuktikan bahwa Yesus bangkit dan Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam kehidupan kita, adik-adik, banyak hal yang membuat kita takut mungkin, ya, atau membuat kita gelisah, atau membuat kita apa? Tidak tenang dalam hidup ini. Tetapi Yesus datang kepada mereka ketika mereka capek, ya. Ketika mereka sudah semalaman gak dapat ikan, tapi Yesus datang kepada mereka, ya. Yesus datang kepada mereka memberikan apa? Memberikan berkat bagi mereka, yaitu mereka bisa menangkap ikan yang banyak. Kemudian yang kedua, apalagi setelah mereka capek, mereka dapat banyak ikan, mereka juga dapat apa? Kenyang. Maka mereka itu dapat makan bersama dengan Yesus. Nah, ini membuktikan adik-adik bahwa Yesus itu apa? Peduli dengan kita, adik-adik, ya. Peduli dengan orang tua kita, peduli dengan adik-adik, dan juga dia mengerti siapa kita, ya, adik-adik, ya. Jadi adik-adik, kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah penolong, ya. Bahwa Yesus itu adalah sumber segala sesuatu bagi kehidupan kita. Amin, adik-adik. Baik, demikian firman Tuhan, adik-adik, ya, bahwa ingat adik-adik, ya, bahwa ini dari kecil, ya, dikatakan bahwa supaya kita tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Nanti kalau udah besar, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Itulah jaminan kita, ya. Baik adik-adik, terima kasih waktu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk itu biarlah Roh Kudus, ya, berikan adik-adik pengertiannya dan pemahaman akan firman Tuhan, sehingga iman adik-adik boleh bertumbuh lagi, ya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mendengar firman-Mu yang luar biasa. Kami mengerti, memahami bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang berkuasa, dan juga Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli dengan kami, dan juga Allah yang menolong kami setiap pergumulan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti orang tua kami, Engkau mengerti kami, dan juga mengerti bangsa dan negara kami, Tuhan. Semua seluruh dunia ini, baik di surga maupun di bumi, Engkau tahu, Tuhan. Untuk itu kami mohon, Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik, ya. Nah,
Sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.